mendapatkan kabar pasukan suaminya pulang, tapi tanpa tubuh daripada suaminya. Suaminya nggak ikut. Kenapa? Karena meninggal di tengah jalan. Para pasukannya berinisiatif untuk menguburkan Abu Salamah di tengah jalan. Ketika pulang, dia hanya mendapatkan kabar baik tentang kemenangan pasukan tersebut, sekaligus kabar buruk tentang meninggal dan dikuburkannya suaminya di tanah asing. Maka saat itu Ummu Salamah sangat berkabung. Ummu Salamah mengatakan, gharibun fi ardil ghurbah, kasihan sekali suamiku, dia orang asing, dikuburkan di tanah asing, jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh daripada saudara-saudaranya. Dia sendirian, dia orang yang gak dikenal, dikuburkan juga di tanah yang gak dikenal. La abkiyanna lahu bukaan yutahaddasu bihi, maka aku akan menangisinya, kata Ummu Salamah. Aku akan tangisi mendiang suamiku dengan tangisan yang membuat orang-orang di Jazirah Arab itu kebingungan. Itu sumpah daripada Ummu Salamah. Maka kata Ummu Salamah, ketika aku sudah mulai ingin menangisi suamiku, datanglah seorang wanita dari Sa'id. Sa'id adalah satu daerah perkampungan di luar kota Madinah. Satu perkampungan di pinggiran kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya seorang istri yang berasal dari Sa'id. Makanya ketika kisah meninggalnya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar datangnya terlambat. Kenapa? Karena beliau sedang berada di Sa'id, di rumah istri yang kedua. Sayyidina Ummu Salamah bilang, ketika aku ingin menangisi suamiku, datang seorang perempuan dari Sa'id yang juga ingin meramaikan tangisanku. Jadi pengen nangis bareng-bareng. Ini adat jahiliyah. Adat jahiliyah, kalau ada orang pembesar meninggal, maka akan banyak perempuan-perempuan yang menangisi jenazahnya. Mereka dibayar. Menunjukkan betapa orang yang meninggal ini sangat dicintai oleh kaumnya. Ummu Salamah nggak dibayar, orang suaminya yang meninggal, dan ada seorang perempuan dari Sa'id bersimpati pada Ummu Salamah, ingin membantu tangisannya. Jadi membantu dengan tangisan. Ketika mereka beramai-ramai sedang menangis di rumahnya, Rasulullah SAW datang untuk bertakziah, untuk berbela sungkawa. Ketika Rasulullah datang, Rasul mendapati Ummu Salamah sedang menangis di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa ma fa'alti, wahai Ummu Salamah, perbuatanmu itu tidak baik, karena sesungguhnya dengan kau tangisi suamimu, kau telah memasukkan setan ke dalam rumahmu yang sebelumnya telah Allah bersihkan, sebelumnya telah Allah keluarkan. Menarik, kata para ulama, sabda Nabi Muhammad pada Ummu Salamah ini menunjukkan 1-2 kemaksiatan yang dilakukan di dalam rumah akan membukakan pintu bagi 1-2 setan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika setan itu sudah masuk, mereka akan mempengaruhi pada keluarga, akan bertambah lagi kemaksiatan di rumahnya, terbuka semakin lebar pintu masuknya setan ke dalam rumah tersebut. La ilaha illallah. Kadang-kadang seorang muslim mukmin menganggap biasa saja ketika mereka tidak sholat subuh tepat waktu. Mereka tidak bangun di pagi hari, tidak bangun di waktu subuh, bangun di pagi jam 8, jam 9, sholat subuh dalam keadaan qadha. Kalau ini 1-2 kali mungkin ma'zur, karena memang di dalam fikih di antara uzurnya sholat adalah seorang itu ketiduran. Tapi kalau berulang setiap hari tanpa ada upaya usaha untuk merubah diri, maka ini seakan-akan melakukan sebuah kemaksiatan. Artinya rumah yang semacam ini di awal hari telah membuka satu pintu bagi masuknya syaitan. Waliyadzubillah, dikhawatirkan berjalan waktu sepanjang hari akan makin banyak setan yang masuk ke dalam rumah tersebut. Rasulullah mengajarkan prinsip ini pada Ummu Salamah. Yang dirubah adalah pemikiran Ummu Salamah. Tangisanmu itu akan memasukkan syaitan ke dalam rumahmu. Maka mendengar ucapan dari Rasulullah, Ummu Salamah menahan rasa sedihnya. Beliau tidak lagi menangis dengan berteriak-teriak sebagaimana adat orang-orang yang ada di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kepada mendiang Abu Salamah. Rasul mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil aliyyin, dan angkatlah derajatnya Abu Salamah di kalangan orang-orang yang engkau muliakan. Wahfat lahu fima bakia, dan tolong jaga apa yang dia tinggalkan, istrinya, keluarganya, hartanya. Tolong jaga ya Allah bagi apa yang dia tinggalkan. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan ampuni Abu Salamah, dan luaskan kuburan dan cahayailah kuburan daripada Abu Salamah. Doa ini ibarat satu salju
yang menyejukkan hati daripada Ummu Salamah.